Saat bermain petak umpet, si Ferdi ini mengingal, terus si Casper menangis. Nah, disinilah part yang sangat-sangat miris. Halo guys, kita mau mengenalkan sebuah game yang seru banget untuk dimainkan. Dan game ini juga bisa menghasilkan money. Nama gamenya adalah Gold Mining atau menambang emas. Langsung aja kalian install gamenya di link di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga kasih bintang 5-nya. Terus kalian kasih ulasan atau komentar. Mantap! Kalau udah terinstall langsung aja buka gamenya. Ini dia Gold Mining. Sebelum kalian memainkan gamenya, seperti biasa jangan lupa masukin kode undangan kita yang ada di link di deskripsi di bawah biar kalian bisa dapat bonus tambahan. Nah, cara memainkannya juga sepele banget, gampang banget. Kalian tinggal tap aja di batu-batu itu biar bisa mendapatkan diamond dan koin tambahan yang dijaga oleh para monster-monster. Tap biar dapat koin sama diamond yang banyak. Wih, kita dapat diamond 290. Iya toh? Ya. Ya. Di sini kalian juga ada temannya, yang mana teman kalian adalah karakter yang hijau atau yang ungu kecil di bawah itu. Itu merupakan penjaga atau pelindung kalian, bodyguard kalian. Yang tugas mereka adalah menghajar para monster-monster yang menjaga batu itu, biar kalian lebih leluasa untuk mendapatkan koin dan diamond yang ada di batu-batu itu. Selain itu juga kalian bisa mendapatkan bonus dengan cara main spin yang ada di bagian kiri bawah di menu touch. Kalian tap aja di situ. Kalian mendapatkan bonus diamond. Nah, gimana sih cara mencairkan hasil yang udah kita kumpulkan? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja di bagian menu sebelah kanan di bagian redeem. Di sini di bagian diamond kalian bisa tukarkan dengan berbagai macam rewards. Ada Amazon, ada Google Play, ada iTunes dan lain-lainnya. Terus di bagian cash, di sini kalian bisa tukarkan dengan saldo PayPal. Di bagian redeem, kalian bisa langsung tukarkan diamond yang berhasil kalian kumpulkan dengan money atau dolar. Terus kalian tinggal klik redeemnya. So, nggak usah berpikir lama-lama lagi, langsung aja kalian download gamenya di link di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga masukin kode undangan kita biar kalian bisa dapat bonus yang banyak. Gimana? Seru kan? Seru! Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor. yang tentunya berhubungan dengan hantu. Nah oke guys, seperti biasa di zona horor kali ini kita akan membahas lagi sesuatu yang creepy yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Sebelum kita memasuki video kita kali ini, kita mau mengucapkan selamat puasa, selamat Ramadan. Semoga puasa kalian dilancarkan sampai nanti hari kemenangan tiba. Ya walaupun kondisinya lagi seperti ini ya, ada COVID-19, tapi kita harap kalian tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa kalian. Ya mungkin suasananya beda ya dari tahun-tahun yang sebelumnya. Telat banget loh bang. Sorry soalnya ini video pertama kita yang kita record di bulan puasa. Video-video kita yang sebelumnya kemarin itu kita udah record sebelum bulan puasa. Jadi maaf kita baru bisa mengucapkan sekarang. Nah langsung aja. Oke, jadi di sini kita mau membicarakan lagi sebuah kartun, lebih tepatnya episode kartun dari salah satu kartun yang udah terkenal banget di seluruh dunia, yang ini juga nggak kalah legend sebenarnya sama Mickey Mouse, terus Donald Duck dan sebagainya. Dan seperti Mickey Mouse, Donald Duck dan Tom and Jerry, kartun ini juga udah dibuat lama banget sejak tahun 1940-an. Lama ya. Mungkin ke zaman now sebagian besar nggak tahu ya tentang kartun ini, tapi entahlah, terakhir aku nonton itu ada Casper yang versi 3D-nya. Yang kayak di sekolah itu loh, sekolah hantu. Tahu kan? Ada Dracula, ada apa-apa itu kan versi terbarunya kan? Versi terbarunya 3D, tapi nggak apa ya. Ceritanya sangat beda gitu loh dengan Casper yang originalnya yang 2D-nya. Entahlah kartun Casper masih ada di TV Indonesia atau enggak, soalnya kita juga nggak pernah nonton TV. Barangkali kalian yang sering nonton TV dan tahu kartun Casper masih ada di TV Indonesia bisa komen aja di bawah. Nah, seperti yang kita bilang tadi, Casper atau yang biasa dikenal dengan Casper the Friendly Ghost atau Casper si hantu yang ramah, ini merupakan sebuah kartun yang udah nggak asing lagi di telinga kita, khususnya terutama anak-anak zaman old, termasuk kita anak-anak zaman old, yang kartun itu dulunya menghibur masa kecil kita yang sangat-sangat indah.
Kita nggak yakin apakah kids zaman now tahu tentang kartun Casper ini. Seperti yang kita tahu ya, si Casper ini merupakan hantu yang baik hati, yang ramah, yang suka berteman dengan manusia. Dia nggak suka sama sekali menakut-nakuti manusia. Malahan ketika dia diajak oleh hantu-hantu lain untuk menakut-nakuti manusia, dia itu memberontak atau nggak mau gitu loh. Kan menolak ada ya menolak. Kan ada satu adegan dia itu ditarik pas waktunya menakut-nakuti, tapi dia tetap nggak mau. Dia berpegangan sama batu nisan atau apalah itu. Intinya dia nggak mau menakut-nakuti manusia dan mau berteman dengan siapa aja, entah itu hewan ataupun manusia. Nah, pada awalnya kartun Casper ini sendiri diciptakan dari tahun 1940 atau sejak tahun 1940. Namun pada saat itu Casper atau The Friendly Ghost ini bukan dalam bentuk animasi, melainkan untuk mengisi buku anak-anak aja. Dan penciptanya adalah Seymour Reid dan Joe Oriolo. Maaf kalau kita salah nyebut namanya, benerin aja di bawah. Namun usut punya usut, pada saat itu kartun ini belum memiliki nama atau Casper itu belum ada namanya, dan dulu lebih dikenal dengan nama The Friendly Ghost aja atau hantu yang ramah. Tapi sayangnya proyek tersebut nggak bertahan lama alias nggak berlanjut karena Pak Reid dan Oriolo ini harus mengikuti Perang Dunia Kedua. Ya 1940 itu masih zaman-zamannya Perang Dunia Kedua. Apalagi negara kita kan belum merdeka, 5 tahun lagi baru merdeka. Nah, singkat cerita, pada tahun 1945, 5 tahun setelah itu, film pendek tentang The Friendly Ghost atau hantu yang ramah atau baik hati ini diluncurkan. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya tadi, pada saat itu nama Casper itu belum diberikan dan judulnya hanya The Friendly Ghost aja. Jadi di film pertamanya tersebut yang menjadi fokus kisah adalah saudara-saudaranya Casper atau yang sekarang itu lebih dikenal dengan paman-pamannya Casper. Kan ada 3 tuh hantu-hantu yang jahat, yang mana mereka itu suka menakut-nakuti seseorang. Dan di film itu juga nggak disebutkan asal-usul si Casper ini, jadi udah jadi hantu gitu aja tanpa menceritakan kehidupan yang sebelumnya. Salah satu scene yang mengekspos Casper atau The Friendly Ghost ini adalah ketika saat Casper sedang bersantai di kuburannya sendiri, meskipun pada saat itu namanya sendiri nggak tertera di batu nisan. Jadi tanpa nama gitu. Kemudian pada tahun 1995 film Casper ini diluncurkan kembali. Namun kali ini berbeda, ceritanya cukup segar daripada yang sebelumnya. Nah, di film ini dikatakan dia meninggal karena radang paru-paru yang dideritanya pada saat ia berusia 12 tahun. Kenapa kok bisa? Ya, usut punya usut, si Casper ini pada masa hidupnya itu sering bermain kereta luncur di salju dengan waktu yang cukup lama. Jadi kesuwen dolanan kereta luncur, kelamaan bermain kereta luncur salju. Yang tentunya dengan kondisi cuaca yang sangat dingin ya, apalagi saat itu adalah musim salju atau musim dingin. Penyakit yang diderita Casper adalah pneumonia atau gangguan pernafasan. Jadi susah napas itu ya. Ya nggak sih, kalau kita salah benerin aja di bawah. Oke, berhubungan dengan pembahasan yang sebelumnya tadi tentang anak yang berusia 12 tahun yang meninggal karena terlalu sering bermain dengan kereta luncur di musim dingin atau musim salju, pasti timbullah pertanyaan di benak kita. Apalagi kalau kita udah dewasa kayak gini ya. Pastinya si Casper ini dulunya adalah orang yang masih hidup dan jadi hantu. Nggak mungkin dong dia tiba-tiba jadi setan gitu. Jadi usut punya usut, si Casper ini dulunya adalah orang atau anak yang lahir pada sekitar tahun 1800-an, yang mana ia tinggal berdua doang dengan ayahnya, yang mana ayahnya ini sangat-sangat mencintai si Casper, sangat menyayangi si Casper karena ya tahu sendiri anak satu-satunya semata wayang dan hanya satu-satunya Casper lah yang dimiliki oleh si ayah. Jadi usut punya usut, si ibu Casper ini udah meninggal saat melahirkan si Casper. Nah, karena sayangnya si ayah kepada Casper, akhirnya pada suatu hari ketika Natal, kalau Natal di luar negeri kan pasti identik dengan musim dingin atau musim salju. Casper ini memiliki ketertarikan atau hobi bermain kereta luncur atau papan seluncuran. Akhirnya sang ayah memberikannya kereta seluncur itu dan kemudian si Casper bermain dengan senangnya di salju-salju yang sangat dingin. Nah, di sini Casper nggak peduli karena ya udah jadi hobinya, udah seneng, jadi dia nggak mikir apa-apa, yang penting seneng aja. Dan lama kelamaan karena terlalu sering si Casper ini bermain kereta seluncuran di salju, akhirnya sang ayah kan jadi makdek gitu. Nanti kalau anakku kenapa-kenapa gimana? Jadi ayah si Casper udah mulai khawatir akan kesehatan si bocah itu. Kemudian diberitahulah si Casper ini agar enggak bandel, enggak terlalu sering bermain kereta seluncur di salju karena itu bisa membahayakan kesehatannya. Dan akhirnya sang ayah menyembunyikan kereta seluncur itu di suatu tempat, entah itu di mana. Si Casper kebingungan terus mencarinya karena dia sangat-sangat ngebet ingin bermain kereta seluncur lagi. Tapi ya namanya juga anak-anak, akhirnya kereta luncur itu ditemukannya kembali di basement atau di ruangan bawah tanah gitu. Nah, udah ketemu kereta itu, nekat lagi bermain lagi.
orang ngerti wayah, main aja terus nggak tahu waktu. Dan benar aja apa yang dibilang ayahnya itu beneran terjadi. Akhirnya si Casper menderita sebuah penyakit yang dinamakan pneumonia atau gangguan pernafasan di paru-paru. Nah, karena penyakitnya itulah akhirnya si Casper ini meninggal dunia dan meninggalkan ayahnya seorang diri di sebuah rumah yang besar. Ya karena ayahnya Casper ini merupakan orang yang orkai atau orang yang tajir. Dan nggak sampai di situ aja, arwah si Casper ini jadi penasaran, jadi kepikiran gitu loh. Wah, ayahku udah nggak punya siapa-siapa, yang dimilikinya hanya aku, Casper, dan ibunya udah meninggal duluan. Karena itulah rohnya nggak tenang, terus nggak bisa pergi ke alam selanjutnya atau alam barzah gitu lah intinya. Akhirnya si Casper itu berinisiatif untuk menemani ayahnya di rumah besar itu lagi, tapi bedanya di sini Casper udah jadi arwah atau roh. Nah, ternyata si ayahnya Casper ini bisa merasakan hawa-hawa kehadiran rohnya si Casper. Seolah-olah wah ini si Casper masih di sini nih, masih ingin menemaniku. Dia nggak akan kemana-mana walaupun udah menjadi hantu. Kebetulan juga kan si ayahnya Casper ini merupakan seorang saintis atau seorang ilmuwan dan kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah robot-robotan yang berbentuk seperti anak kecil gitu. Dan nanti pikirnya si robot itu bisa dimasuki arwahnya si Casper agar bisa berkomunikasi dengan ayahnya biar ayahnya nggak kesepian lagi. Tapi belum kelar si robot itu jadi dengan sempurna, maksudnya belum siap digunakan, tinggal gitu lagi, sedikit lagi orang-orang yang melihat ayahnya Casper berkelakuan seperti itu menganggapnya gila, dan akhirnya ayah si Casper ini dimasukkanlah ke rumah sakit jiwa atau asylum yang cukup besar. Dan di sini cukup tragis karena malah Casper atau hantunya Casper di rumah itu tinggal sendirian. Jadi dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Ibunya udah meninggal dan ayahnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Dari situlah asal muasal cerita Casper ini terjadi, yaitu Casper ingin mencari seorang teman karena dia kesepian. Tercetusnya The Friendly Ghost atau hantu yang ramah dan baik hati. Entahlah ya ini ceritanya asli atau enggak, ya kembali lagi pada diri kalian masing-masing, percaya nggak percaya. Tapi yang pasti cerita-cerita ini sangat menarik sekali karena kayak nyambung gitu ya, sih. Nah, menyangkut dengan cerita kita tadi, di sini ada beberapa episode, 3 episode dari Casper yang udah ditayangkan sejak lama banget, dan salah satunya adalah episode paling pertama dari Casper atau The Friendly Ghost, yang mana episode itu merupakan episode saat Casper belum memiliki nama atau yang judulnya cuma The Friendly Ghost aja. Nah, usut punya usut, episode-episode ini dulunya banyak diprotes oleh orang tua anak karena terlalu terlalu disturbing, terlalu gimana gitu ceritanya. Maksudnya kayak nggak cocok ditonton oleh anak-anak. Kan biasanya kalau kartun itu lucu, bahagia tanpa ada embel-embel matian, tapi di sini ada sesuatu yang bisa mempengaruhi mental anak-anak. Dan yang pertama adalah episode pertama kali Casper originalnya yang saat itu namanya masih The Friendly Ghost dan si Casper belum memiliki nama Casper. Di episode ini sama ya, kalau Casper kan hantu yang baik hati, ramah, ingin mencari teman. Di sini dimulai di sebuah rumah besar berhantu yang isinya adalah hantu-hantu yang jahil yang mereka siap untuk menakut-nakuti manusia pada saat waktunya tiba. Saat itu tengah malam udah tiba, waktunya hantu-hantu untuk menakut-nakuti manusia. Semua udah bersiap mau pergi, tapi si Casper masih lungguh-lungguh aja, duduk-duduk aja, masih santai gitu. Dan akhirnya pergilah itu hantu-hantu menakut-nakuti. Tapi ada satu hantu yang menarik si Casper untuk diajak menakut-nakuti manusia, tapi tetap si Casper ini bersikukuh, dia nggak mau, dia masih ingin tinggal di kursinya itu. Dan setelah si hantu-hantu itu pergi, Casper membuka sebuah buku yang isinya merupakan panduan mencari teman. Dan karena gimana ya, mungkin udah nggak sejalan gitu ya, dia kan hantu yang baik hati, sedangkan hantu-hantu yang ada di rumah itu semuanya jahat, ingin menakut-nakuti manusia. Akhirnya si Casper ini pergi menenteng sebuah tas, tapi mohon maaf, ngapain nenteng tas? Kan dia hantu, nggak pakai pakaian. Apa itu isinya? Oh, mungkin bukunya itu tadi. Mungkin positif aja. Tapi agak aneh ya, masa tanggal ya. Dan dia di sini scene-nya itu jalan loh, padahal teman-temannya tadi bisa terbang. Dan Casper ini kan pastinya bisa terbang toh? Bisa toh. Intinya begitu, dia kemudian pergi karena nggak sejalan gitu, dia maunya berteman, maunya ramah, tapi dipaksa untuk menakut-nakuti. Akhirnya nggak betah, tertekan, dia minggat, pergi. Dan saat dia pergi itu, dia berusaha untuk mencari teman yang mau berteman dengannya. Saat itu dia bertemu dengan seekor ayam yang sedang berkokok. Mungkin waktu itu udah mau menjelang pagi ya. Casper datang terus menyapa si ayam itu. "Halo Pak Ayam, maukah kamu berteman denganku?" Nah, seketika itu juga si ayam jantan itu mentolo,
mak pelonggong Pak gitu. Pelonggong gitu. Hantu. Akhirnya dia lari Kabur. dan si Casper jadi sedih. Kemudian dia jalan-jalan lagi, dia menemukan seekor hewan yang sedang menggali-gali tanah, entah itu tapir atau apa, kita juga nggak tahu. Terus dipanggil lah tuh sama Casper. Hei, maukah kau berteman denganku? Akhirnya si hewan itu keluar dari lubang. Pada saat itu juga dia langsung mak pelonggong mentolo dan kemudian ketakutan dan kabur seperti ayam tadi. Terus dia berjalan lagi sampai di sebuah kayak peternakan gitu. Dan kemudian dia bertemu dengan seekor kucing yang sedang mengejar tikus. Nah di situ si kucing dan juga tikus juga sama aja ketakutan dan lari. Terus di ayam-ayam juga gitu, ayam-ayamnya jadi takut. Ayam-ayam betina yang sedang mengangermi telurnya. Dan di saat itu juga dia udah putus asa, sangat-sangat sedih. Udah apa ya? Udah kayak nggak ada harapan lagi gitu. Dia menuju ke sebuah rel kereta api. Pikirnya dia akan menginupnya atau memilih di rel tersebut dengan cara melakkan diri ke kereta api. Tunggu dulu, kan dia hantu, masa mau bunuh diri orang? Dia aja udah mati kan. Nah bener aja seketika itu keretanya lewat si Casper ini, tapi ya sama aja, nggak pengaruh, tembus. Tapi kemudian ada dua anak yang nggak takut sama Casper dan ingin mengajak berteman dengan Casper. Akhirnya dibawa ke rumahnya si anak itu dan jadi saudaranya kedua anak itu tadi dan berangkat ke sekolah bersama-sama. Kayak gitu. Tapi bukannya nanti di sekolah pada takut lagi ya. Ini namanya juga kartun. Cukup ngeri ya. Maksudnya ada pesan-pesan untuk itu loh. Gimana nggak diprotes para orang tua coba kalau kayak gitu. Serem ya. Menceritakan keputusasaan itu harus diakhiri dengan kayak gitu gitu kan nggak gitu. Kan nggak baik gitu loh. Maksudnya mengajarkan sesuatu yang you know lah. Move on aja ya. Ini nggak kalah creepy-nya yang kedua ini. Move on ke episode yang kedua. Episode ini juga nggak kalah creepy dan disturbingnya karena nggak beda-beda dari yang sebelumnya. Ada unsur-unsur nya dan itu sangat mengganggu sekali. Episode Casper yang satu ini berjudul There's Good Booze. Mohon maaf kalau salah menyebutkan, soalnya ini lihat Jawa. Nah di episode ini dimulai ketika Casper sedang berada di kuburan, sedang membaca buku gitu, dan itu merupakan waktunya para hantu untuk menakut-nakuti manusia. Dan pada saat itu hantu-hantu udah keluar dari kuburannya masing-masing dan bersiap untuk menakuti para manusia. Tapi ya seperti sebelumnya, ada satu hantu yang ketinggalan yang kemudian memaksa atau menarik si Casper ini untuk menakut-nakuti manusia. Tapi ya ujung-ujungnya si Casper nggak mau, tetap kekeh mau berteman dengan manusia. Udahlah kuburan itu jadi sepi, semuanya udah pergi. Kemudian si Casper membuka buku yang sama, yaitu bagaimana caranya berteman dengan manusia. Itu dapat buku dari mana ya? Apa ada pasar goib juga di sini? Bisa. Nah di saat hantu-hantu yang usil itu pergi, kemudian Casper bergegaslah mencari seorang teman, mencari siapapun yang mau untuk diajak menjadi temannya Casper. Ya entah itu manusia, entah itu hewan. Kemudian dia berjalan, terus sampailah di sebuah peternakan. Terus dia berjumpa dengan pedet atau anak sapi yang sedang minum di kayak bak gitu. Si Casper menghampiri dan bilang, "Halo, apakah kamu mau berteman denganku?" Saat itu juga si anak sapi atau pedet ini langsung pelonggong, langsung ketakutan. Terus dia masuk ke kandang. Mama. Nah kesannya kan jadi kayak si pedet ini mengadu kepada emaknya yang ada di dalam kandang. Kemudian emaknya keluar dari kandang menghampiri siapa yang mengganggu anaknya. Kemudian yang mengganggu anaknya itu adalah sesosok hantu yang bernama Casper. Langsung ketakutan hantu, terus lari sampai jauh, anaknya ketinggalan. Kemudian nggak sampai di situ aja, Casper terus berjalan mencari teman lagi. Dia bertemu dengan sosok hewan hitam putih gitu, nggak tahu, lupa namanya apa. Terus si Casper ini menirukan gerak-gerik si hewan tersebut, jadi kayak ngikutin gitu ya. Dan nggak lama kemudian si hewan ini menyadari kalau ada yang mengikuti, dan ternyata itu adalah hantu Casper. Ya auto dong, langsung kaget. Ekornya kan bisa mengeluarkan bau-bau menyengat gitu. Akhirnya disemprotkanlah ke si Casper dan kemudian dia lari. Setelah itu si Casper akhirnya mandi. Emang hantu bisa mandi? Ya namanya juga kartun. Nah setelah si Casper ini bersih-bersih, membersihkan badannya biar bau menyengatnya tadi itu hilang, dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon yang besar di atas sebuah kayu gelondongan gitu yang ada lubangnya. Sembari dia menangis, nggak lama setelah itu ada seekor hewan yang muncul, musang, yang keluar dari gelondongan kayu tersebut dan langsung memeluk
memeluk si Casper, nggak takut dengan Casper. Dia ingin berteman dengan Casper. Melihat itu Casper jadi senang dong. Akhirnya ada yang mau berteman dengannya. Setelah itu mereka udah akrab, mereka bermainlah petak umpet. Saat bermain petak umpet, hal yang tragis dan memilukan yaitu part paling creepy itu kan di sini yang jaga Casper, yang sembunyi musangnya itu. Ketika si musang sembunyi, dia ditemukan oleh pemburu. Yang pemburu itu membawa anjing-anjing yang siap untuk mengejarnya. Tapi mohon maaf bentar sebelum kita melanjutkan. Jadi temannya musang tadi itu diberi nama oleh Casper Ferdi. Namanya adalah Verdie. Lanjut, dia kan dikejar. Akhirnya ya tahu sendiri kan pemburu itu ngapain. Si Ferdi ini nyal, terus si Casper sedih menangis. Kenapa teman satu-satunya yang aku miliki nyal nih. Nah disinilah part yang sangat-sangat miris. Dan akhirnya si Casper ini menguburkan si Ferdi di sebelah kuburannya dan diberi bunga. Tapi ya ujung-ujungnya si Ferdi itu keluar lagi jadi hantu dan kembali dengan si Casper. Kemudian mereka berteman lagi, tapi udah dalam posisi sama-sama jadi hantu. Ya, sebenarnya happy ending ya, berakhir bahagia ya. Tapi keseluruhan episodenya itu loh sangat-sangat janggal nggak sih? Dalam film kartun ada sesuatu yang mati. Aneh loh di film kartun ada adegan-adegan seperti itu. Nah pantas aja ya dikritik dan kontroversial. Oke, lanjut ke episode yang ketiga. Di sini judulnya adalah Fight from Wrong. Nah di dalam episode ini ada 3 hantu, yang mana 3 hantu itu disebut-sebut sebagai pamannya si Casper. Kalau kalian yang suka Casper atau pernah nonton Casper pasti tau lah ya. Nah kan si Casper ini merupakan hantu yang baik hati, hantu yang ramah, yang nggak mau menakut-nakuti manusia. Pasti ada yang nggak suka dong. Kan dia hantu, harusnya menakut-nakuti manusia. Tapi kok malah keluar jalur. Dan disitulah paman-pamannya si Casper ini nggak suka, gedek melihat si Casper menjadi hantu yang ramah. Nah akhirnya mereka bertiga berinisiatif untuk memberikan si Casper sebuah pil, yang pil ini bisa menjadikan seseorang menjadi jahat, yang menjadi iblis gitu, jahat banget gitu. Dan akhirnya ketiga hantu itu, paman-pamannya Casper, berhasillah memberikan pil itu kepada Casper. Tapi ya awal-awalnya ketika paman-pamannya Casper ini memberikan pil tersebut, si Casper ini memberontak dan enggak mau meminum pil tersebut karena kan curiga ya. Terus ya akhirnya si Casper ini terpaksa untuk meminum pil tersebut dan menjadi jahat, menjadi iblis beneran. Namun semua itu enggak berjalan sesuai rencana. Akhirnya ya karena si Casper ini terlalu jahat, terlalu iblis, terlalu menakutkan dari hantu-hantu lainnya, akhirnya berbalik. Kemudian si Casper yang jahat ini menyerang paman-pamannya tersebut. Ada yang dibakar, terus ada yang digerujuk. Apa itu digerujuk itu namanya apa sih? Disiram sama kayak mungkin besi panas itu yang masih cair itu, tahu kan? Nah, merah itu. Ya yang merah-merah itu. Terus yang lain-lainnya yang sangat-sangat kejam. Dan endingnya ternyata si Casper ini enggak meminum pil itu. Dia cuma ngeprank paman-pamannya aja. Bukan tanpa alasan si Casper melakukan itu semata-mata untuk memberikan pelajaran kepada paman-pamannya agar enggak menakut-nakuti para manusia lagi. Tapi kok agak janggal ya? Gimana ya? Maksudnya jeglek gitu loh. Iya gak sih? Iya. Adalah namanya juga kartun. Ya tapi balik lagi ya, poinnya di sini kan di situ ada kekerasannya yang seperti membakar, menggerucuk atau menyiram itu tadi, dan jahat gitu loh intinya. Ya sama seperti episode yang sebelum-sebelumnya, kedua itu tadi mendapat banyak protes dan menjadi episode yang kontroversial. Nah oke guys, itu tadi merupakan cerita tentang Casper dan beberapa episode-episodenya yang sangat-sangat creepy, disturbing, dan memancing kontroversial pada masanya. Nggak cocok sama sekali ditonton oleh anak-anak. Mungkin kalau orang dewasa masih bisa ya, tapi kalau untuk anak-anak kan nggak baik, nggak bagus. Apalagi kartun Casper the Friendly Ghost ini ditujukan untuk penonton anak-anak. Dari ketiga episode itu tadi yang paling creepy menurutmu yang mana tuh? Yang kedua ya, yang itu tadi musang yang di tim itu madep banget loh itu, sedih, miris, creepy, terus baru aja kenal dan langsung loh, to the point. Sangat-sangat miris. Keseluruhan ceritanya dibikin seperti itu. Kenapa nggak langsung jadi hantu aja gitu? Kenapa harus pakai adegan-adegan? Kenapa harus pakai adegan-adegan hidup dulu, diburu pemburu terus mati? Kalau pada akhirnya jadi hantu, kenapa nggak dari awal hantu aja gitu? Namanya juga kartun. Ya suka-suka yang bikin dong. Protes mulu kita ini. Tapi terbukti memancing kontroversi kan. Tapi ya gimana menurut kalian aja deh? Gimana menurut kalian tentang episode
episode-episode itu tadi. Apakah menurut kalian ketiga episode itu tadi sangat-sangat disturbing, creepy dan miris, atau mungkin B aja, nggak ada apa-apa, biasa aja bang, nontonnya biasa aja, nggak ngapa-ngapa kok. Apa sih bang? Nah mungkin gitu aja guys perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Basili Zone agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizone. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa saja mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping, support kita terus agar kita semangat untuk membuat video-video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga ibadah puasa kalian lancar sampai Idul Fitri tiba. Suwo. Oke guys, terima kasih udah menonton video ini dan bye.